semuanya, gabung lagi hari ini sama saya Lili Ayuning Tias yang setiap hari akan menemani teman-teman dengan video-video podcast di PKBM Lisa. Hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani teman saya yang sangat cantik, menawan, rajin menabung dan tidak sombong. Silahkan memperkenalkan diri untuk Miss Yunita. Ya, nama saya Yunita Elizabeth. Teman-teman biasa memanggil saya Miss Yunita atau Miss Yun. Oh, gitu aja. Gitu aja. Gitu aja. Ini ada satu pertanyaan sih. Kenapa kok di PKBM Lisa itu panggilannya harus Miss atau Mister? Kenapa nggak teacher? Kenapa nggak ibu atau you gitu mungkin? Ya. Kalau bapak ibu itu kan sudah umum ya. Ya. Nah, kalau kita mau menciptakan sesuatu yang tidak umum, makanya kita kalau untuk yang pendidik laki-laki kita panggil Mister, yang pendidik perempuan kita panggil Miss. Biar selalu awet muda. Oh iya, kayak saya gini kan? Iya betul. Udah. Ya teman-teman, ini kita mau bahas, mau ulik-ulik sebenarnya untuk Miss Yun yang ada di sini. Ulik-uliknya ini tentang PKBM Lisa. Boleh. Silakan. Banyak dari masyarakat kita itu tanya Miss Yun, apa sih PKBM Lisa itu? Apa sekolah kah? Apa mungkin rumah sakit atau gimana? Kan biasanya banyak tuh yang datang ke sini tiba-tiba menanyakan, ini rumah sakit ya Mbak atau apa gitu. Mungkin Miss Yun bisa menciptakan sedikit apa sih PKBM Lisa itu? Ya, PKBM itu sebenarnya singkatan dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Nah, dari situ sebenarnya sudah jelas sekali yang namanya pusat itu pasti center. Segala kegiatan pembelajaran yang berhubungan dengan masyarakat yang kita naungi yaitu di dalam PKBM. Tapi sekali lagi ini saya sampaikan bahwa PKBM itu memang sebuah satuan pendidikan non formal yang mana itu menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai kebutuhan masyarakat. Nah, atas dasar prakarsa diri, untuk dan dari masyarakat. Jadi sumbernya adalah semua di masyarakat seperti itu. Jadi bersumber dari kebutuhannya masyarakat. Betul. Akhirnya mendirikan sebuah PKBM. Nah, ini menarik sekali ya Miss Yun, karena PKBM itu kalau di Kediri mungkin ya ada 10 atau berapa ya mungkin ya? Kurang lebih kalau sekarang mungkin sekitar 8. Iya. Oh gitu. Jadi PKBM Lisa ini berdiri sejak kapan sih Miss Yun sebenarnya? Berdirinya awal banget itu dari kapan? Kalau untuk menjadi PKBM kita mulainya 2018, itu izin operasionalnya kita keluar. Itu mulai tahun 2018. Tapi kalau keberadaan Lisa sendiri itu sejak 2005. Keberadaan Lisa sendiri sejak 2005. Dan itu bentuknya bukan langsung PKBM seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi untuk izin operasionalnya itu tahun 2018 menjadi PKBM. Sebelumnya adalah Bimbel, bimbingan belajar bahasa Inggris sebelumnya. Ini sudah ada di Jalan Penanggungan sejak 2005 itu atau masih berpindah atau bagaimana Miss? Lokasi awalnya di Perumahan Chandra Kirana pada waktu itu. Perumahan Chandra Kirana. Iya, di Perumahan Chandra Kirana tahun 2005, kemudian pindah ke sini itu tahun 2015. 2015 saya menikah 2011 deh. Maksudnya semua menjadi satu di sini itu pindahnya 2015. Itu ini Miss Yun ini sudah menikah teman-teman. Nama suaminya ini Kosoni, kerap disapanya Kosoni. Ini saya belum menikah, jadi mungkin nanti kalau teman-teman di rumah ada kenalan mungkin yang sekiranya agak bisa dinego lah harganya kayak gitu ya Miss ya. Nggak, ini intermezzo aja. Lanjut Miss, mengenai PKBM Lisa sendiri. Kalau PKBM itu kan pasti ada programnya. Betul. Nah, kalau untuk program Lisa sendiri ini apa aja sih Miss? Apa aja programnya? Ya, kita ada pendidikan anak usia dini, PAUD ini. Nah, yang istilah bukannya PAUD ya. PAUD ini kita punya untuk jenjang usia 2 sampai 6 tahun. 2 sampai 6 tahun. Ini bagi teman-teman ini Miss, kalau yang di rumah sudah punya momongan bisa disekolahkan di Lisa. Betul. Oke, lanjut Miss itu. Kemudian tidak sampai di PAUD saja, kita punya yang namanya Flexi School. Apa sih Miss Flexi School? Bingung kan?
Iya, nggak tahu sih sebenarnya. Nggak tahu. Tak jelaskan. Flexi School itu sebenarnya sebuah jenjang di mana ini adalah masuk dalam kategori pendidikan kesetaraan. Oh, kayak kejar paket berarti. Betul. Jadi kalau kejar paket A itu setara SD. Kalau kejar paket B itu setara SMP. Sedangkan kejar paket C itu setara dengan SMA. Kita punya dan kita namai Flexi School. Kenapa kok Flexi School? Karena sesuai dengan arti dari flexi itu adalah fleksibel, yang mana kita bisa membuat menyediakan fasilitas ini sefleksibel mungkin. Dalam hal apa? Dalam hal mata pelajaran, dalam hal waktu seperti itu, jadwal belajar, kemudian metode pembelajaran, gaya belajarnya si anak. Nah, seperti itu. Itu kalau Flexi School. Masih ada 2. Mungkin ada lagi, Miss? Banyak, kita masih ada banyak ini. Banyak, apalagi nih? Ini ada, kita punya namanya pendidikan khusus. Jadi pendidikan khusus ini untuk anak-anak yang memiliki kesulitan dalam komunikasi. Jadi kita belajar cara berkomunikasi. Bukan cara berkomunikasi yang baik, tapi memang anak-anak ini kita ajarkan bagaimana mengucapkan kata, melafalkannya secara baik dan benar gitu ya. Jadi mungkin ada kendala ataupun kesulitan berbicara di usia dini ya, maksudnya. Jadi usia dini. Ini sudah 2 tahun nih, tapi kok belum bisa ngomong lancar. Nah, ya itu gimana ya? Nah, itu akhirnya kita mendirikan yang namanya pendidikan khusus. Nah, pendidikan khusus ini tidak hanya itu sih, tapi kita juga melayani privat khusus, di mana ada anak usia SD gitu ya, usia SD tapi belum bisa baca tulis hitung. Nah, ini kita masukkan di dalam privat khusus ini tadi. Oh gitu. Jadi ini tadi kalau saya boleh ulas ya, Miss ya. Ini ada pendidikan anak usia dini. Betul. Terus ada apa tadi? Flexi School. Itu yang kesetaraan. Terus ada pendidikan khusus. Iya. Terus tadi Miss juga bilang kalau di awal Lisa berdiri itu karena ada bimbel. Nah, sekarang ini bimbelnya masih ada atau enggak? Masih ada. Bimbel juga tetap ada berjalan sesuai dengan jadwalnya, tentunya bukan pagi. Karena kalau bimbingan belajar kan pasti setelah sekolah ya. Setelah sekolah, baik sekolah formal maupun non formal seperti itu. Ini udah ada 4. Ada lagi mungkin, Miss? Ada lagi. Kok banyak sekali? Ini penitipan anak. Nah, penitipan anak. Ini saya juga masih anak-anak nih, Miss. Istilah bekennya adalah daycare. Seperti daycare. itu. Oh iya. Nah, itu penitipan anak ini kita juga menerima anak-anak yang memang mereka itu bukan kurang kasih sayang, bukan loh ya. Tapi memang membutuhkan wadah untuk menemani mereka selama orang tuanya bekerja. Oh gitu. Jadi mungkin ini kalau saya boleh gambaran saya ini sekarang, Miss Yun, orang tuanya masih bekerja nih, kayak saya mungkin nanti kalau udah nikah ya, Miss Yun ya, punya anak, tapi kan saya harus bekerja. Sedangkan di rumah papanya kan pasti juga bekerja ya, Miss Yun. Saya boleh kan berarti nitipkan anak saya ini ke daycare gitu. Betul, seperti itu. Jadi selain itu kita juga memberikan pendidikan yang bersifat motorik, sensorik. Nah, itu di dalam daycare ini tadi. Jadi nggak cuma dititipkan nyoh gitu ya, enggak. Tapi di situ kita juga kelola akhlaknya, kita kasih pendidikan karakternya juga. Mereka harus berbagi satu dengan yang lain. Mereka harus di hal-hal tertentu tuh harus mandiri. Nah, kapan mereka harus berbagi, kapan mereka harus mandiri, itu juga, dan juga ada tanggung jawab yang lain. Oh, gitu. Jadi seperti itu. Jadi daycare-nya bersifat pendidikan. Ini ada gadget nggak, Miss Yun? Seumpama anak-anak kan biasanya kalau di rumah kalau nggak dikasih HP mungkin nonton animasi dia akan nangis. Sedangkan kalau di daycare sendiri, apakah juga ada gadget atau televisi seperti itu? Oh, tidak ada. Jadi kita tidak menyediakan gawai dalam bentuk apapun, dalam bentuk HP ataupun mungkin ini ya monitor atau televisi seperti itu tidak. Jadi radio pun aja nggak ada. Radio nggak ada ya? Iya, nggak ada. Jadi kita upayakan bagaimana nanti mereka itu berinteraksi satu dengan yang lain, bersosialisasi, itu yang kita bangun. Gitu. Jadi semuanya berbasis karakter karena
Ciri-ciri dari Lisa itu adalah sekolah berbasis karakter. Yang tentunya ramah anak juga. Betul, ramah anak. Ini kalau ini saya boleh menyinggung ya Miss Yun. Di luaran sana itu banyak yang tanya, bisa nggak sih kalau di Lisa itu anak yang mungkin berkebutuhan khusus atau anak yang spesial bisa masuk enggak di Lisa, caranya gimana? Itu kita pengen tanya ke Miss Yun langsung, ini gimana tanggapannya? Oke, kalau untuk anak berkebutuhan khusus sangat bisa. Jadi kita ini terbuka untuk umum seperti itu ya. Jadi dari anak yang berkebutuhan khusus sampai anak-anak yang reguler itu kita terima semuanya. Tapi tentunya dari yang berkebutuhan khusus maupun yang reguler tetap kita adakan observasi di sini. Ini observasinya ini bentuknya gimana Miss? Atau mungkin cuman observasi administrasi atau mungkin observasi tingkah laku atau gimana Miss? Nah, kalau observasi ini menyeluruh ya. Nah, itu dan pasti butuh waktu itu ya, nggak cuma 1 hari selesai gitu, nggak bisa. Berapa Jadi, Miss biasanya? Biasanya kita ambil 3 sampai 5 hari. 3 sampai 5 hari itu ini dengan anak. Oh, itu observasi dengan anak. Tapi sebelum observasi dengan anak, kita langkah dulu observasi dengan orang tua. Perihal anak ini dengan orang tua dulu. Istilahnya kita ngobrol santai lah dengan orang tua. Informasi yang bisa kita dapatkan dari orang tua semaksimal mungkin perihal anak. Dari dia lahir sampai saat ini, mungkin kesulitan ataupun tahap perkembangan apa yang belum bisa terpenuhi ataupun kelewatan. Nah, seperti itu kita jadi punya riwayatnya seperti itu. Jadi observasi ini kalau boleh saya menanyakan kembali, berarti dari tutor ya Miss ya, dari tutor dulu, baru ke orang tuanya, terus ke anaknya begitu. Nah, bukan dari tutor. Gimana? Tapi dari koordinatornya. Oh, dari koordinator. Jadi kita punya tim, kita punya tim untuk observasi ini. Gak cuman tutor, tapi dari koordinatornya juga. Koordinator per divisi. Misalnya kita mau observasi anak yang mau masuk di flexi school. Kita berhubungan ataupun berkontak langsung dengan koordinator dari divisi flexi school. Demikian juga misalnya kalau ada anak yang mau masuk PAUD gitu mau masuk PAUD ya kita bersinggungan dengan koordinator PAUD. Nah, seperti itu. Jadi setiap koordinator ini nanti yang akan melakukan observasi dulu bersama dengan orang tua gitu. Setelah dengan orang tua baru kita hadirkan putra-putrinya. Nah, putra-putrinya ini dalam 1 minggu bisa bersama nanti dengan tutor pendamping ataupun tutor yang akan menghandle anak tersebut. Nah, seperti itu. Oh iya, biasanya kalau untuk observasi itu kan sudah dari sekolah. Ya, betul. Itu ada nggak sih Miss kerjasama dari ahlinya langsung? Oh ya, ada. Kita bermitra dengan dokter anak ya. Kita bermitra dengan dokter anak, kita bermitra dengan psikolog, kemudian kita juga bermitra dengan klinik dan rumah sakit terdekat. Gitu. Klinik dan rumah sakit terdekat. Jika nanti kalau misalnya kita ini ya buat jaga-jaga gitu istilahnya, buat jaga-jaga kalau ada peserta didik kita yang membutuhkan medis segera mungkin gitu. Misalnya jatuh, kemudian kita perlu tindakan medis seperti itu. Berarti kalau ini sudah dilakukan observasi dari tutornya langsung, didampingi sama koordinatornya ya tadi ya, sudah ada dari ahlinya langsung. Ini berarti kan bisa masuk di Lisa dengan mungkin ketentuan-ketentuan yang ada begitu. Ini lanjut Miss, untuk jam belajarnya sendiri menyesuaikan kebutuhannya dia atau memang Lisa ini sudah punya patokan jam belajar? Kalau untuk jam belajar kita punya range-nya Miss, kita sudah punya ya. Jadi sekitarnya itu antara jam 8 sampai jam 12. Jam 8 sampai jam 12 itu range-nya. Antara jam 8 sampai jam 12. Tapi untuk penitipan anak kita terima sampai sore. Sampai sore itu jam sore berapa? Sampai jam 5. Jam 5. Ya, dari pagi jam 7 sampai jam 5. Itu untuk yang penitipan anak. Penitipan anak yang daycare itu tadi ya? Ya, betul. Kemudian kalau untuk yang pendidikan khusus ya, pendidikan khusus itu kita bisa pilih sediakan itu ada yang pagi dan sore. Pagi dan sore. Gitu. Kenapa nggak siang, Miss? Aku boleh nebak nggak ini kenapa nggak siang? Coba aja.
siang itu adalah jamnya tidur Miss Yun. Betul. Jamnya istirahat. Jadi sebentar, jam tidurnya siapa? Miss Yun atau anak-anak ini tadi ya? Ini mungkin bisa salah bisa benar. Karena kalau jam siang waktunya tidur dengan kita kasih alunan musik sedikit mungkin langsung bisa enak kalau Miss Yun ngorok-ngorok gitu ya. Miss Yun sendiri kalau siang itu sering istirahat siang, tidur siang. Kalau saya sih jarang karena tidur. Kan ya pasti nanti selalu ada aja yang dikerjakan seperti itu. Iya, biasanya ini yang sering dikerjakan Miss Yun kalau siang ya. Ini ada miss-missnya yang datang, Miss minta tanda tangan. Nah, gitu. Miss artis dadaan. Iya, laporan observasi. Kalau nggak gitu, Miss izin dulu. Mau kemana? Beli makan. Beli makan atau apa ya, Miss? Banyaklah nanti yang dikerjakan Miss Yun. Meskipun beliau dulunya ngajar, kalau sekarang sudah nggak ngajar ya Miss Yun ya? Saya ngajarin tutor-tutor. Oh, ngajarin tutor-tutor. Ini kalau ada tutor yang mungkin masih masa training gitu selalu didampingi. Ya, saya mendampingi sekarang sebagai pendamping saja. Kalau dulu memang terlibat aktif dalam pengajaran, terutama bimbel bahasa Inggris. Ya, kalau sekarang saya fokus ke teman-teman, ke partner kerja, membantu mereka mendampingi seperti itu. Oh iya, sampai mereka punya pendamping ya Miss Yun ya? Gitu ya, seperti kamu gini ya nanti ya, sampai punya pendamping. Pendamping apa dulu ini? Pendamping ya teman ngajar lah, partner. Pendamping kerja. Ya, okay. Miss, ini kan musimnya musim penghujan. Betul. Jadi biasanya itu ada yang sakit flu, ada yang batuk dan sebagainya. Kalau Lisa sendiri, seumpama ini tutornya ini ada yang sakit, ada yang panas atau gimana, diizinkan untuk nggak masuk atau gimana, Miss? Ya jelas dong. Karena begini, apalagi di posisi kita yang dalam masa pandemi seperti ini, dan kita juga tetap di bawah naungan dinas pendidikan, yang mana kita harus memenuhi ataupun mengikuti peraturan mereka ya, peraturan yang sudah dikeluarkan oleh dinas pendidikan tentunya. Nah, itu kalau memang kita membutuhkan dari teman-teman tutor atau partner ini untuk bisa masuk di hari-hari tertentu, kita buat kebijakan seperti itu. Atau memang kalau ada kondisi sakit ataupun bagaimana, kita persilakan untuk WFH seperti itu. Jadi jangan khawatir ya teman-teman yang ada di rumah, teman-teman tutor tentunya, dan juga peserta didik yang ada di Lisa. Kalau memang merasa badannya kurang sehat, atau mungkin batuk, mungkin pilek atau panas atau apapun itu yang merasa dirinya ini perlu istirahat, perlu di rumah terlebih dahulu, jangan sungkan-sungkan untuk langsung menyampaikan ini ke Lisa. Bisa langsung ke tutornya, ke koordinatornya, atau bisa juga langsung chat Miss Yun. Mungkin nanti bisa sebar WA-nya ya Miss. Gitu ya, penyebar WA. Iya kayak gitu. Terus ini Miss Yun yang selalu jadi angan-angan saya, karena saya ini kan orang PLS, pendidikan luar sekolah. Saya juga ingin tahu sebenarnya kenapa sih Miss Yun yang mendirikan Lisa ini memilih non formal sebagai jalur pendidikannya di Lisa ini, Mbak. Ini pertanyaan bagus ini. Pertanyaan bagus. Gimana? Tak jawab ya. Pasti tak jawab. Silahkan. Jadi kenapa kok saya itu memilih terjun di non formal gitu ya? Karena begini, cakupan dari non formal itu lebih luas gitu. Jadi seperti PKBM ini tadi, cakupannya sudah lebih luas. Kita bisa memberikan layanan PAUD, kita bisa memberikan layanan kesetaraan, ada juga keaksaraan. Jadi keaksaraan itu bagi orang tua ataupun orang yang sudah dewasa gitu ya, tapi dia masih mengalami kesulitan membaca seperti itu. Nah, buta aksara istilahnya ya, itu kita bisa bantu mereka. Nah, sampai di situ. Oh iya, satu lagi program yang ketinggalan tidak kalah menarik itu adalah literasi. Nah, ada taman bacaan masyarakat. Di sini kita membantu program pemerintah untuk mengembangkan ataupun memajukan bangsa Indonesia dalam hal literasi. Jadi kalau TBM biasanya kan orang-orang istilahnya TBM. TBM ini apa sih Miss?
Taman Bacaan Masyarakat. Berarti kayak perpustakaan umum. Nah, istilahnya orang-orang mungkin masyarakat itu taunya perpustakaan gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman mungkin dari luar LISA atau tetangga-tetangga sini yang ingin baca buku ya, bisa datang ke LISA. Betul, dan tempatnya itu gratis. Gratis, Miss. Gratis, tidak bayar. Itu Masuknya gratis. Bukunya dibawa boleh nggak? Tidak boleh. Kalau bukunya dibawa ya jangan boleh. Nggak boleh teman-teman. Mohon maaf ini ya. Jadi nanti teman-teman boleh pinjam berarti? Boleh pinjam, tapi itu nanti harus ada KTA dulu. KTA apa itu? Kartu tanda anggota. Ini nanti yang membuatkan LISA juga. Betul. Wah, keren sekali. Ya, sering-seringlah berkunjung ke LISA. Ya, nanti akan sering juga bertemu dengan partner saya ini yang cantik cerita ya kan. Tidak sombong dan rajin menabung tentunya. Ya, lanjut kembali. Ini sebentar, disuruh berkunjung sudah tahu belum alamatnya di mana? Wah, ini mungkin mission sekalian lah. Boleh kasih lihat ke kita di mana alamatnya, mungkin nomor WA-nya. Kalau kita nanti bingung kan kita bisa Sherlock gitu kan. Oke. Jadi teman-teman bisa lihat itu nanti cari aja di Google ya. Cari di Google Map gitu ya, cari sekolah LISA gitu, nanti akan keluar itu bentuknya. Alamat tepatnya di Jalan Penanggungan 116. Yang jadi ciri khasnya kalau dari luar itu apa, Miss? Warna-warni, pagernya warna-warni, ya kan? Jadi itu ciri khasnya, pagernya warna-warni gitu ya. Pagernya warna-warni, nanti kalau sudah masuk pagernya ini ada 3 ya, Miss? Iya, kita bersab ini pagernya. Rangkap 3. Betul, untuk keamanan. Jadi kita juga memprioritaskan keamanan dari para peserta didik. Dan tidak sembarangan kita izinkan orang luar itu masuk, meskipun tuh ngakunya mau jemput A, mau jemput B, kita tanyakan dulu dan kita pastikan dengan anak. Berarti begini, Miss Yun, kalau seumpama ini ada orang luar gitu yang mengaku menjemput Lili mungkin gitu ya, tak kasihkan. Enggak, ini apakah juga bukan masyarakat, warganya LISA sendiri, apakah juga harus tahu anak-anak ini pulang jam berapa, terus ini yang penjemputnya siapa, gitu juga diberitahukan? Biasanya kita sosialisasikan dengan masyarakat sekitar, terutama warga ya, sekitar RT itu ya, bahwa untuk mereka sudah hafal gitu loh jam-jamnya yang ada di LISA. Dan orang yang keluar masuk itu pun bukan berarti harus lapor RT, bukan, tapi dari situ kita juga misalnya ada hal-hal yang mencurigakan gitu, kita bisa laporkan ke RT. Oh gitu. Nah, gitu. Jadi untuk ini ya kerjasama kita dengan warga sekitar, dengan lingkungan sekitar, dengan RT juga kita jaga. Oke. Sebenarnya ini kalau dari tadi kita pembahasannya tentang program, tentang keramahannya LISA untuk anak-anak yang mungkin berkebutuhan khusus atau spesial. Ini sebenarnya motonya LISA ini apa sih, Miss? Motonya itu Caki. Caki itu kayak boneka. Bukan boneka, bukan ayam goreng ya. Ayo. Bukan. Caki. C-nya Caki. Apa ini, Miss? C-nya apa? Cantik. Ganti tak. Oh, cantik. Saya. Oh, iya. C-nya itu cerdas. Cerdas dalam arti gimana nih? Ya cerdas sama pintar beda ya. Beda. Kalau cerdas tuh bisa menciptakan sesuatu, create something seperti itu. Tapi kalau pintar tuh hanya sekedar mungkin mungkin hanya sekedar nilai. Kamu pintar. Nah, betul itu. Tapi kalau cerdas itu dia bisa selalu mencari cara, menemukan cara. Itu adalah anak yang cerdas. Gitu. Lalu aktif. Anak juga tidak hanya peserta didik tapi juga tutornya, kita semua. Jadi semuanya yang dalam keluarga LISA ini harus terlibat aktif dalam segala hal. Jadi kayak tolong menolong, bahu membahu. Seumpama anak kita itu ada yang nangis, tidak serta-merta hanya tutor itu saja yang menghibur gitu, menenangkan. Itu aktif dalam peduli ya toh. Itu salah satunya. Aktif dalam berkarya, juga menciptakan sesuatu yang baru. Nah, itu juga aktif dari dalam segala hal, tidak hanya pembelajaran. Selama Anda berada di LISA, aktiflah. Ini udah ada cerdas, sudah ada aktif, ada apa lagi? Ada kreatif. Nah, kreatif ini tadi adalah ini ya kalau
kalau apa namanya aktif tadi aktif berkarya, aktif dan kreatifnya hasilnya ini kreativitasnya apa? Seperti hasil itu. dari mungkin keaktifannya itu tadi. Iya. Keaktifannya tadi kemudian lahirlah kreatif. Jadi kreatif itu keluar dari sini pun juga sudah bisa dengan keterampilan hidupnya seperti itu untuk peserta didik ataupun anak-anak kita ya. Tapi kalau untuk tutor-tutor juga lebih berkarya lagi, kreatif dalam menciptakan metode pembelajaran baru yang menarik, menyenangkan seperti itu. Dan tentunya sederhana ya Miss ya. Tuh, sederhana, nggak usah dibuat rumit ya. Nggak ada rumit, caki, nggak ada R. Caki. Yang terakhir nih Miss, inovatif. Selalu mengikuti perkembangan, nggak stagnan di situ aja begitu. Oh, berarti kita harus berkembang ya teman-teman? Iya, masa mau gitu aja. Iya. Berkembang ke samping, ke atas. Itu kalau ke samping berat badan. Ya, bertumbuh. Jadi teman-teman di sini kalau saya boleh kasih motonya Lisa adalah caki. Caki ini bukan caki yang menakutkan, boneka caki itu bukan, tapi adalah cerdas, aktif, kreatif dan inovatif. Jadi nanti pas di sesi akhir nih ya, kita akan teriakkan moto kita. Moto kita apa? Caki gitu ya. PKBM Lisa Caki. Nah, kalau PKBM Lisanya ini udah caki, ini tinggal sayanya yang harus caki. Cerdas, aktif, kreatif dan inovatif. Iya kan? Kalau ditelisik lagi dari Miss Yun sebagai ketua penyelenggara PKBM Lisa sudah dari tahun 2005. Itu saya masih SD loh Miss Yun. Masih SD ya? Udah tua ini berarti ya? Dari 2005 sampai sekarang 2021 itu kan pasti punya pasang surut, entah mungkin dari peserta didiknya silih berganti, terus partner kerjanya pun juga silih berganti. Apa sih pesan dan kesannya Miss Yun yang ingin Miss Yun sampaikan kepada teman-teman supaya tetap bertahan, berkarya sampai akhir hayatnya? Apa Miss Yun? Impian tinggi. Jadi dimana Lisa itu ada itu juga selain dukungan dari masyarakat itu karena ada impian. Jadi selama kita punya impian, ya raihlah impian itu dengan usaha. Selalu cari cara bagaimana. Kita nggak bisa bilang hidup ini ataupun perjalanan kita itu nanti akan selalu mulus. Pasti ada kalanya kita jatuh, ada kalanya dari jatuh itu kita belajar untuk bangkit seperti itu. Jadi jadikan segala sesuatu itu hal yang baik. Tetap berpikiran positif, tetap mengacu kepada impian, tetap berupaya dan berusaha. Selalu cari cara. Itu sih. Selalu cari. Intinya kita boleh bermimpi, tapi kita juga tetap berusaha ya Miss. Betul. Dan jangan lupakan untuk berdoa. Jangan lupa juga ketika kita punya mimpi, kemudian kita hanya seperti bunga tidur ya mimpinya ini, bukan impian itu namanya. Jadi kalau impian itu pasti kita punya target. Nah, kita mencapai sesuatu. Nah, itu bagaimana kita mencapai itu dengan cara berupaya, berusaha, berdoa. Seperti mau naik tangga ya Miss Yun. Kalau kita naik tangga step by step, kita akan ke tempat yang kita tuju, tertinggi ya Miss Yun. Ya. Sangat nyaman sekali saya malam hari ini meskipun ditemani dengan tintik-tintik hujan. Mungkin teman-teman yang di rumah ini sambil ngopi, ya kan? Mungkin sambil makan pisang goreng. Nah, ada rotinya juga. Kopi. Boleh dibagi ke sini ya. Dikirim ke sini ya. Itu juga nggak apa-apa. Karena begini teman-teman, kalau untuk di Lisa sendiri kita ini dibiasakan untuk satu sharing, berbagi ilmu, dan yang pasti itu kita sangat diizinkan untuk berkembang. Betul. Potensi diri kita memang digali. Wajib. Benar-benar harus digali untuk di Lisa. Yang penting adalah satu tadi katanya Miss Yun, kita harus bermimpi atau impian. Kita harus punya impian, karena dengan kita punya impian kita akan bisa naik level yang lebih tinggi sampai kita meraih impian kita. Toh nanti kalau udah diraih, kita nggak boleh cuman sekedar oke, aku udah meraih mimpiku, udah
udah gitu aja nggak bisa, tapi kita harus mempertahankan ya Miss Yun ya. Selain mempertahankan tuh hal yang sulit ya, sepertinya gampang tapi ternyata itu sulit. Nah ya, jadi mempertahankan, setelah mempertahankan kita bisa mempertahankan, kita tingkatkan kembali seperti itu. Intinya jangan menyerah hanya sampai ke titik dimana kalian sudah meraih impian kalian, kayak gitu ya Miss. Ini kalau teman-teman ada yang mau bergabung dengan Lisa, ini kan Lisa masih buka lowongan ya Miss ya. Mau bergabung ataupun mungkin mengajukan pertanyaan, silakan. Kita juga punya nomor WA ya, bisa ke 0851 0551 4545. 4545. Setelah 4 ada 5. Merdeka. Tahun kemerdekaan. Ya, kalau itu untuk nomor WA. Ini kan sekarang kan kita sudah punya gawai ya Miss Yun ya. Ini kalau ada FB mungkin untuk Facebook, Instagram itu mungkin bisa di Lisa.pendidikan. Lisa.pendidikan. Ya, mungkin Miss Yun sendiri juga mau mempromosikan IG-nya juga. IG saya. Kok IG saya buat apa? Itu aja Lisa aja, nanti dari Lisa tuh cari IG saya ada di situ. Nah, sebenarnya mau juga. Ini IG saya juga nggak perlu. Ini kalau nanti teman-teman sekiranya ingin bergabung di Lisa, bisa langsung ke kantornya di Jalan Penanggungan nomor 116, tepatnya di seberangnya klinik Salsabila. Ya, tapi kita agak miring ya. Kita agak miring. Yang jelas yang perempatan Muning. Perempatan Muning yang depannya ini pagar warna-warni, rangkap 3. Ingat rangkap 3, nggak boleh rangkap 2, harus rangkap 3. Terus tadi sudah disampaikan nomor WA-nya ada 0851 0551 4545. Terus Instagramnya ada di mana Miss? Lisa.pendidikan. Lisa.pendidikan. Facebooknya juga sama ya? Lisa.pendidikan. Jadi biar gampang ingatnya. Ya, baik teman-teman, karena ini hujannya juga sudah sangat deras, ini kemungkinan lama untuk redanya, mungkin besok pagi. Jadi kita sudahi dulu untuk sharing kita pada malam hari ini. Mungkin Miss Yun kita akan agendakan lagi untuk kita sharing, boleh entah mengenai ini masing-masing programnya tadi, boleh, atau mungkin juga kegiatan-kegiatan kita yang ada kita rencanakan ke depan. Selamat malam untuk teman-teman. Semoga podcast kita hari ini sangat bermanfaat untuk teman-teman di rumah juga. Terima kasih. Salam jumpa. PKBM Lisa. Caki.